Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah nyampe di Ragunan, alhamdulillah sekitar jam 11 lebih seperempat. Dan tadi di loket tiket kita udah dapet tiket akses. 2 dewasa, 1 anak. 45.000. 45. Kita Pak ya? Saldo di dalamnya 20.000 Pak ya. Sudah kita potong parkir 6.000. Nanti masih tinggal tapping aja bergantian. Jadi kalau Bapak mau kesini lagi tinggal dibawa kartunya, tinggal tambah kecil lagi. Oh, ini tuh yang di sana bedanya sama 75 apa? Saldonya aja? Iya, saldonya aja. Oh, saldonya aja. Kali 50. Oh. Oke ya udah. Makasih Pak ya. Ambil kiri Pak ya. Oke. Tiket akses ini tadi tuh harganya Rp45.000 dan di sini udah ada apa namanya? Udah ada saldo. Dewasa satu orangnya 4.000, anak 3.000 dan kendaraan kita mobil maksudnya di golongan 3 6.000. Totalnya di sini berapa nggak ditotalin? Intinya saldo akhir kita di sini 14.000 dan kartu Jakarta ini bisa kita pakai kapanpun kalau kita mau datang ke sini lagi. Nah, infonya sih kartu ini bisa juga dipakai ke tempat-tempat lain, sama juga bisa dipakai buat kita buat naik transportasi umum yang ada di Jakarta. Nah, berhubung sekarang udah zuhur, jadi kayaknya kita mau sholat zuhur dulu. Walaupun Ragunan Zoo ini tutupnya sampai jam 4 sore. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan waktu buat buat apa namanya? Buat eksplor di Ragunan Zoo sekarang. Yuk. Jam 12 lebih berapa? Jam 12 lebih 20 menit. Kita baru mau masuk ke Ragunan pakai kartu ini nih. Pakai kartu aja ini. Maaf. Tinggal kita tap. Ini pintu masuknya. Ayo. Ini yang ini kali. Sini. Oh, oke. Makasih, Pak. Silakan. Nah, sekarang kita udah berada di bagian dalam Ragunan. Baru mulai jalan kaki, tapi di sini kita udah nemuin tempat penyewaan skuter dan stroller. Wah, ya gimana enggak ya? Secara luas dari kebun binatang Ragunan ini mencapai kurang lebih 150 hektar. Masya Allah. Itu sama dengan setara 10 kali lipat dari luas Bandung Zoo. Waduh, gokil sih ya. Masya Allah. Tapi saat itu kita memilih untuk tetap berjalan dulu gitu ya, sambil lihat-lihat di sekitaran ini tuh ada hewan apa aja sih gitu. Gorila di situ. Hah? Gorila. Sejauh yuk. Kita pintu utara tuh di atas. Nah, selain stroller sama skuter tadi, kita lihat juga ada di sebelah kiri, di depan sana tuh ada penyewaan sepeda goes juga. Cuman karena kita bertiga, jadi kayaknya kurang kondusif dan kurang asik gitu. Jadi kita milih tetap jalan dulu sampai beberapa waktu. Dan mudah-mudahan nih kita nemu pool gitu ya, atau tempat penyewaan skuter, bukan skuter, apa tuh namanya? Sepeda listrik gitu. Karena lumayan kan bisa jadi muat bertiga. Beda lagi sama sepeda goes yang tadi. Kita cari. Cuman di Bandung merenangnya renang ke tengah heabi. Ini aduh. Kalau sendanya mengaruh mas. Ada Mau ke taman atau lihat durinya? Taman mah di rumah juga ada. Dan sekarang ternyata kita lebih dulu nih menemukan penangkaran burung pelikan dibanding tempat penyewaan sepeda listrik. Gak apa-apa ya, kita melipir dulu sambil istirahat bentar di sini. Dan jujur, ini pertama kali aku ke Ragunan dan aku langsung ngerasa, oh ini ternyata tempat yang suka dijadiin spot wawancara wisatawan kalau lagi libur lebaran gitu loh. Karena hampir setiap berita ngeliput Ragunan spotnya tuh di sini nih.
Nah, by the way, pelikan ini memiliki paruh panjang dengan kantong besar elastis yang ada di bagian bawahnya itu loh. Nah, bagian kantongnya itu tuh berfungsi untuk menampung makanan ataupun air. Dan airnya kalau kita perhatiin di sini memang terlihat hijau pekat ya. Nah, ini tuh disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah pertumbuhan alga atau ganggang. Dan ini tuh gak bahaya kok buat pelikan karena kan pH-nya tetap aman dan ada pengecekan berkala dari pengelola Ragunan. Nah, sekarang kita mau lanjut lagi berjalan kaki sembari terus mencari di mana sih tempat penyewaan sepeda listriknya gitu. Dari tadi kita cuma ngeliat banyak yang seliweran tapi kok nggak nemu-nemu. Sampai lagi-lagi nih kita keburu ketemu lagi sama hewan penghuni Ragunan, yaitu sekarang ada gajah. Ragunan ini ternyata luar biasa ya. Saking luasnya, gajah yang ada di sini pun kelihatan banget tuh, ada banyak banget. Kayaknya sampai ngitungin katanya ada 6 ekor gajah. Wah, rame ya. Nah, kalau di sebelah gajah, ini ada hewan kijang. Ya, walaupun lagi pada santuy ya, tapi ini juga kali pertama kita ngelihat hewan kijang secara langsung. Yo. Tanpa berlama-lama lagi ngelihat kijang sama gajah, karena kita udah beneran pengen banget ngebet gitu ya, explore Ragunan di waktu yang singkat ini. Jadi sekarang kita melanjutkan lagi pencarian kita di mana tempat sewa sepeda listriknya. Nah, akhirnya nih, alhamdulillah, setelah sekian lama kita mencari, akhirnya sampai juga di tempat penyewaan sepeda listrik. Ternyata lokasinya lumayan juga ya, ada di bagian dalam, mungkin juga bisa dibilang ini bagian tengah-tengahnya Ragunan kali ya. Pokoknya patokannya dari penangkaran gajah sama kijang tadi tuh kita jalan terus lurus gitu ya. Nah, nanti ketemu sama bangunan yang berlantai 2 ini, dan untuk harganya kita dikenakan tarif per jam, yaitu 50.000 per jam. Dan kita juga harus naruh KTP salah satu aja ya. Kita mau pakai sepeda listrik biar waktunya lebih efisien. Ini di depan. Sama di belakang. Dadah. Enak aja. Oh, kita naik sepeda listrik. Wah, sekarang lebih siap buat menuju ke Gorila. ya, Gorila. Gorila itu ada di kawasan Primata. Hey. Semua mukanya hinyai. Sekarang kita lanjut lagi keliling Ragunan ya. Karena keterbatasan waktu yang ada, jadi ya mau gak mau kita harus gercep nih nemuin lokasi hewan apa aja yang mau kita lihat. Dan ini dia hewan selanjutnya yang ada di Ragunan Zoo. Di sini ada harimau Sumatera yang lagi main. Wah, kita ngerasa beruntung banget bisa ngelihat harimau main di Ragunan ini. Nah, dan uniknya di sini nampak banget ya kemiripannya sama kucing rumahan, main bola. Ya, walaupun badannya besar, tapi tetap aja dia itu kucing juga ya. Karena harimau itu kan masih satu keluarga dengan kucing. Bedanya ya di gede badannya aja. Nah, gak jauh dari harimau, di sini juga ada hewan lokal Indonesia lagi nih, yaitu orang utan Kalimantan.
FYI, orangutan Kalimantan ini menjadi satwa yang dilindungi dengan status kritis. Wah, ini karena populasi orangutan mulai menurun drastis ya. Ya, akibat dari seperti penebangan liar, pertambangan, belum lagi kan ada pemburuan liar. Duh, sayang banget ya. Inilah kenapa sekarang kebun binatang menjadi tempat perawatan sekaligus biar bisa dilestarikan gitu, agar masyarakat juga bisa terus belajar dan ikut peduli terhadap keberlangsungan hidup dari hewan-hewan yang sudah mulai langka. Nah, ini dia nih yang menarik. Ini jarang banget kita temuin di kebun binatang. Di Ragunan ini kita bisa lihat hewan komodo, di mana habitat aslinya itu berasal dari NTT atau Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau ke NTT kejauhan, kita bisa ke sini aja. Nah, by the way, hewan komodo ini merupakan kadal terbesar di dunia loh, dan termasuk hewan purba yang masih bertahan sampai sekarang. Tuh, komodo namanya. Itu lagi apa? Lagi main. Lagi main sama temannya. Iya. Di bawah ada nggak? Nggak ada ya. Sekarang kita lanjut perjalanannya. Nah, barusan nampak ya ada banyak kantin yang kita lewatin. Jadi nggak perlu khawatir kalau lapar, haus, ada banyak kantin yang buka. Dan ini kita lagi mau menuju ke pusat primata. Udah kebayang belum betapa luasnya Ragunan ini? Aduh, luas banget. Sampai akhirnya kita sekarang udah nyampe di pusat primata. Nah, di sini ternyata kita harus bayar lagi. Beda lagi tiketnya. Gak apa-apa. Kita beli dulu ya. Kita sekarang mau masuk ke primata. Barusan udah bayar lagi. Sekarang kartunya harus dikasihin lagi. Masih gak? Ya, di dalam. Ya, Allah. Kasih. Iya. Oh, Satu lagi. Lewat aja nanti parkirnya di dalam ya, Pak. Oh. Ya, Kasih. silakan, iya. Ambil jalur yang paling kiri ya. Oke. Mam. Apa itu? Titipan. Oke. Jadi kalau yang sewa sepeda, titip-titipin lah. Nah, Nah, ini dia penampakan dari pusat primata Smoothsore yang ada di dalam Ragunan. Vibes-nya langsung beda, antusiasnya makin nambah, semangatnya makin terpacu. Karena ini pertama kali kita mau lihat gorila di sini. Pertama kali juga nih, pas ngelihat bangunannya langsung mengingatkan aku sama film Baby's Day Out. Si bayi yang baru bisa merangkak itu tapi udah bisa jalan-jalan sendiri ke kota itu loh. Dan dia juga ke zoo, bahkan masuk ke dalam kandang gorila. Wah, pokoknya sekarang kita ngerasa antusias banget, pengen ngeliat gorila untuk pertama kali dalam hidup kita. Kita ke kebenaran. Jam 12 sudah lewat, jam 3 masih lama. Buat ngeliat gorila, kita masih harus banyak usaha ya ternyata. Mesti jalan dulu, yang lumayan juga nih jaraknya dari pintu masuk ke kandang inti si gorilanya. Kita pikir udah naik tangga langsung ketemu sama gorila, tapi masih harus jalan. Mana? Coba kesini dulu. Ya. Jadi letaknya tuh ada di dalam banget ya. Nah, selain gorila, di sini juga ada primata-primata lain seperti yang lagi kita lihat ini nih. Ragunan tuh. Ayah tahu. iya itu di sana. Mana ya? Oh itu tuh. Mana? Tuh. Oh iya ini. Yes. Kita ketemu. Gorila ini adalah gorila dataran rendah. Waduh.
Nah, ini dia nih gorilanya. Waduh, agak kaget juga sih liatnya. Seremnya juga ada, tegangnya juga ada, tapi cukup takjub gitu ngelihat hewan gorila ini yang ternyata faktanya mereka memiliki DNA yang paling dekat dengan manusia loh. Kau bukan berdiri. Enggak. Gorila seperti itu. Nah, bisa kita lihat ya, gorila ini lagi makan buah jeruk. Jadi mereka tuh memang seekor vegetarian raksasa yang makan buah-buahan, dedaunan, batang, sama bunga-bunga. Sekarang kita mau lanjut ke bagian yang lain, tapi sebelumnya di sini ada sebuah goa buatan gitu ya yang menarik perhatian ayah. Jadi ayah mau coba nih katanya buat masuk ke dalam goa dan ternyata ya seperti inilah keadaan di dalamnya. Jujur aku yang ngelihatnya aja ini agak-agak serem gimana gitu ya. Ya soalnya kan konsepnya juga goa, jadi cukup gelap dan sedikit ada penerangannya juga kalau misalkan ada ruangan berkaca seperti ini. Nah, di sini pun jadi konsepnya tuh kita bisa lihat hewan-hewan yang ada di sini tapi dari dalam goa gitu. Gimana nih menurut kalian, ini serem atau justru malah menantang? Nah, di sini juga seperti biasanya ya, jadi masih ada hewan-hewan yang dipamerkan. Cuman ya gitu, mereka ada yang aktif, ada yang mager. Bagaimana? Ini gelap. Tapi di sini ada kaca-kaca sih. Kayaknya ada tempat binatang juga kayak tadi di awal landak. Kemungkinan nggak ada binatangnya jadi dimatiin. Oh, dari informasi di sininya ada orangutan. Orangutan Kalimantan. Tapi tidak ada terlihat di luarannya. Di atas nggak ada. Aduh panas Lihat lagi, lanjut ke sini. Ternyata lumayan jauh juga. Tidak ada. Oh, lihat. Astagfirullahaladzim. Tuh, waskis ini, Bun. Tidak ada lagi. Kita balik lagi. Berhubung ruas ngagebeg kayak patung orang deg-degan Gusti Agung. Nah, udah kita balik dulu ya. Kita terberes dari pusat primata. Alah. Capek banget. Sekarang mau lanjut ke yang lain. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian lain. Nah, lihat kan betapa luasnya Ragunan ini sampai penangkaran-penangkaran di tiap hewannya pun ini mah udah lebih dari cukup gak sih luasnya?
Nah, yang lagi kita mau lihat sekarang adalah banteng Jawa. Di sini nampak ada 2 ekor banteng dengan 2 warna yang berbeda. Nah, kalau yang coklat itu menandakan dia betina, sedangkan yang hitam berbokong putih itulah jantannya. Jadi dari warna pun banteng Jawa ini udah bisa kita bedain. Bersebelahan dengan banteng, di sini ada penangkaran rusa tutul. Masya Allah, banyak juga ya. Nah, ini tuh menandakan hewan rusa ini merupakan hewan sosial yang hidupnya berkelompok. Selain rusa tutul, di Ragunan ini juga ternyata ada rusa jenis lain seperti yang lagi kita lihat sekarang, yaitu rusa sambar. Rusa ini memang terkenal sebagai rusa terbesar di Asia Tenggara loh. Dengan perawakannya yang kekar, memiliki tinggi bahu bisa sampai 160 cm dan beratnya bisa mencapai lebih dari 300 kilo. Masya Allah. Di sisi lain, ini ada hewan yang jarang juga nih ada di kebun binatang, yaitu anoa. Nah, mereka punya keunikan nih. Di antaranya yaitu dia memiliki warna kulit yang gelap dan masih satu keluarga ternyata ya dengan kerbau dan juga sapi. Cuma bedanya ya bentuk badannya mereka lebih kecil. Selain anoa, di sini juga terlihat ya kapibara. Di sini kapibaranya banyak tapi mereka lagi pada istirahat kali ya. Mungkin mereka udah pada kenyang atau ngantuk gitu ya, nggak tahu deh. Ini pada diam semua nih pas kita ke sana. Sudah di jam 3 kurang seperempat, kita masih belum beres keliling-keliling. Apa ini teh Ragunan, Masya Allah. Luas banget, asli. Top Marco Top 10.000 langkah hari ini kita tercapai. Aduh. Next, kita sekarang kemana lagi ya? Buaya. Buaya ya, kita cari ya. Nah, ini dia si buaya muaranya ya. Kita ngerekam keseluruhannya karena nggak tahu kenapa nih di antara semua rawa buatan yang kita datengin cuma dapat satu momen ini aja gitu yang berhasil ngelihat si buayanya. Tapi ya hal ini sangat wajar ya karena buaya mampu bertahan dalam air hingga 1 jam lamanya. Hilang lagi. Satu lagi hilang. Sampai di kawasan unta, tapi untanya di sini nggak kelihatan. Nah, aku malah salfok sama, bentar ya kita zoom dulu. Aku malah salfok sama ini nih. Itu bukan ya, soalnya dia tuh tidur gitu, bagaimana ya? Iya kayaknya tidur kali ya. Coba deh yang tahu kalau unta itu tidurnya sama kayak hewan-hewan kambing, domba, tergeletak gitu, atau kayak kuda gitu. Kalau kuda kan kakinya kunci. Kita mendekat dulu unta ya tadi buat mastiin untanya memang gak apa-apa. Untanya tidur, lagi istirahat ngaso. Soalnya di sana panas banget kemerenannya. Ya, kita let's go. Ini kalau HP baterainya udah 20%. Makanan yang menyenangkan, nggak seger, pokoknya seger ini udah nyemut gitu. Dan tapi masih pengen menikmati Ragunan. Sekarang kita lagi keliling danaunya dulu, masih tetap pakai sepeda listrik. Udah lebih dari 1 jam, nggak tahu nanti kita bakal nambah berapa, nggak apa-apa daripada capek ya. Masih capek. Tapi nggak apa-apa sih, ya worth it lah 2 jam. Pada jalan nggak, kalau jalan nggak ke Sobok sih. Kita ketawa.
Sebelum kita mengembalikan sepeda ke tempat penyewaan yang tadi, kita menyempatkan diri untuk menyinggahi penangkaran burung. Jadi di sini juga ada penangkaran burung ya, bentuknya memang umum ya, seperti pada umumnya di kebun binatang. Di sini ada banyak banget jenis burung lokal Indonesia seperti burung elang dan masih banyak lagi. Tapi sekali lagi karena keterbatasan waktu yang kita punya, kita banyak banget ngeskip, nggak sampai ngelihat semua sampai ujung. Tapi yang penting kita udah pernah menginjakan kaki gitu di sini. Dan selanjutnya kita mau lanjut buat ngembaliin sepeda, lalu berkeliling sisanya dengan kembali lagi berjalan kaki. Bismillah. Sekarang kita udah balik lagi berjalan kaki. Ini kita lagi mau lihat kandang ular. Di sini terlihat banget ya, kayak melingkar gitu, terus terbuka, gak ada sama sekali kaca atau apapun kecuali ya tadi si pagar itu. Ini adalah si hewan ular pohon. Kenapa disebut ular pohon? Karena dia diamnya dominan di atas pohon dan ranting-ranting. Jarang banget pokoknya kalau mereka jatuh atau merayap di tanah. Dan ini tuh aman banget ya. Walaupun kandangnya terbuka kayak gini, ini tuh mereka nggak punya insting kabur jauh gitu, karena mereka merasa aman di tempat tinggi dengan ranting-ranting. Oh, itu. Ayo, ada namanya ular sapi. Iya. Ayo, sapi. Iya, ya orang hidup. Ada ular. Ini kandang jerapah. Ini meteran tinggi badannya, itu jerapahnya di dalam. Insya Allah. Keempat, kita masih di Ragunan. Lihat muka kita udah 5L. Kita belum masuk, baru masuk ke apa 1H-nya? Hinyai ya. Ini ada patung Raden Saleh. Karena kita belum masuk ke reptil, kita sekarang masuk ke kawasan reptil ya. Ini tentang ular. Di sini di informasinya kalau ini adalah kandang sanca sawah, tapi nggak kelihatan. Nggak ada kan, Ayo? Nggak ada. Beres dari bagian reptil, kita maju lagi di depannya atau di seberangnya. Ini ada kayak akuarium besar gitu, bentuknya bulat, dan kalau bisa kita lihat ini seperti ada jendela-jendela. Nah, itu bukan jendela, melainkan ini adalah akuarium besar yang menyimpan berbagai macam ikan yang ada di Indonesia. Kalau di Puragan YTL ini itu. Oh. Oh iya, itu dulu ngomong. Warna. Arwana. Apa? Arwana. 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 Apa? Arwana. Ada warna. Arwana. Apa? Ar. Wa. Wa. Na. Arwana. Ada warna. Masih dalam misi mencari Daniel. Sementara itu sudah berapa langkah hari ini? Berapa? 13.000. Aduh, 13.000. Di manakah Daniel berada?
Ternyata ini dia penangkaran kuda Nil, tapi nggak tahu kuda Nilnya tidak muncul di permukaan. Nggak tahu lagi ada di sini atau kemana. Kuda, apakah kau di sungai Nil? Kuda Nil? Cuma kelihatan ayam di sini. Daniel. Oh, ternyata di sini katanya. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah kita udah ketemu Daniel. Daniel. Dia lagi makan. Nah, itu dia tadi pengalaman kita berkelana ke Ragunan Zoo. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton videonya sampai selesai. Sampai bertemu lagi di kelana selanjutnya.